Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Honest Thief. Film ini menceritakan tentang Tom Dolan yang bertahun-tahun beraksi sebagai pencuri uang. Namun, Tom memilih untuk pensiun dari pekerjaannya setelah bertemu dan jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Annie. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai ada pemberitaan uang menghilang di saat hari kemerdekaan dan disusul banyak sekali berita perampokan. Terlihat ada seorang pria yang sedang melakukan perampokan dengan meledakkan brankas. Pria itu bernama Tom. Tom mendatangi tempat rental truk. Kemudian ada seorang wanita datang dan mengira Tom adalah pegawai rental truk itu. Mereka sempat mengobrol. Ternyata wanita itu adalah pegawai sesungguhnya dan dia hanya bercanda kepada Tom. Tom mau menyewa truk dan mulai mengisi data diri. Wanita itu bernama Annie. 1 tahun kemudian, Annie dan Tom jatuh cinta. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Annie adalah seorang janda dan sedikit trauma untuk tinggal bersama orang lain. Tom mengajaknya tinggal di rumah kosong dan Annie setuju. Ada seorang pria yang sedang di mobil bersama anak anjingnya. Pria itu adalah Agent Meyer. Dia membawa anak anjingnya ke kantor. Meyer baru saja bercerai dengan istrinya. Tom sedang duduk dan terlihat sedikit gelisah lalu menelpon ke FBI. Tom bilang dia adalah si bandit keluar masuk dan mau menyerahkan diri. Namun pihak FBI mengira dia adalah seseorang yang menyamar. Tom ingin membuat kesepakatan dengan FBI. Dia akan serahkan semua uang yang dia rampok. Sebagai gantinya pengurangan hukuman. Tidak lebih dari 2 tahun dalam penjara berpengamanan rendah dalam satu jarak dari Boston. Dengan hak penuh dikunjungi. Tom melakukan itu karena dia mencintai Annie dan tidak mau berbohong kepadanya. Tom memberikan alamatnya pada FBI. Meyer adalah salah satu agen FBI. Besoknya, ada seseorang yang menggedor kamar Tom. Dia mengira FBI datang, ternyata hanyalah pelayan hotel. Tom menelpon lagi ke FBI. Karena dia telah menunggu FBI selama 2 hari, namun mereka tidak kunjung datang. Agent Meyer bilang kasus Tom telah diberikan kepada 2 agen handal untuk menanganinya. Setelah telepon itu dimatikan, ada 2 orang agen datang padanya. Namun mereka tidak percaya kalau Tom adalah si bandit keluar masuk. Tom menjelaskan dan menceritakan semuanya bagaimana cara dia merampok. Namun agen itu tetap tidak percaya. Tom memberikan sebuah kunci gudang kepada agen FBI. Sepertinya di dalam gudang itu penuh dengan bukti. Mereka tidak mengajak Tom ke sana. Kedua agen itu menggeledah tempat yang dimaksud Tom. Salah satu agen menemukan banyak uang cash dalam tempat itu. Dan saat itu juga mereka percaya kalau Tom adalah si pelaku. Salah satu agen yang bernama John mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk barang bukti. Salah satu agen tidak setuju, namun John terus memaksa dan tidak peduli. Salah satu agen itu terpaksa mengikuti kemauan John, karena John telah memaksa dan mengancam soal keluarganya. Saat mereka sedang siap-siap, Annie menghampiri 2 agen itu.
John dan agen satunya yang bernama Raymond berbohong soal nama mereka dan bilang kalau mereka adalah teman lamanya Tom. John dan Raymond membawa barang bukti ke kantor lama. John mendapat telepon dari atasannya karena Meyer memberitahu kalau Tom menelpon lagi. Namun John tidak mengangkat telepon itu. John mendatangi Tom. John menggunakan sarung tangan dan menodongkan senjata kepada Tom. Tiba-tiba ada gedoran pintu dan itu adalah agen FBI yang berbicara kepada Tom saat pertama kali dia menelpon dan yang telah menyuruh John dan Raymond menangani kasus ini. Kemudian mereka membiarkan Sam masuk. Lalu John menembaknya. Tom langsung menyerang kedua agen itu. Pas ada Annie di sana, Tom dan Annie langsung melarikan diri. John dan Raymond mengejar Tom. John mau membuat Tom terlihat membunuh Sam. Namun Tom membawa pistol milik Raymond. Annie menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. John berhasil mendekati mobil Tom, namun mobil itu kosong. Tom dan Annie bersembunyi pada sebuah mobil. John kehilangan jejak Tom. Tom menceritakan segalanya kepada Annie. Annie merasa kecewa dengan Tom. Meyer mendatangi hotel di mana Sam ditembak. Tom bilang dia merampok bank karena ibunya meninggal sakit radang paru-paru saat dia bertugas di gurun bertempur demi orang lain. Dan saat dia kembali, ayahnya tidak normal seperti sebelumnya. Dia depresi dan kesepian. Akhirnya ayahnya dipecat dari kerjaannya yang tadinya adalah seorang tukang las. Bos ayahnya Tom telah menggelapkan uang jutaan dari dana pensiun karyawan dan menolak memberi dana pensiun ayahnya. Ayahnya Tom kemudian mengemudi mobilnya 600 mil per jam ke sebuah pohon oak. Sebulan kemudian, Tom berjalan masuk ke bank yang dimana tempat bos itu menyimpan uangnya. Dan Tom merampoknya. Namun Tom tidak pernah menggunakan uang itu sepeser pun. Dia melakukan itu bukan karena duitnya, namun karena merasa lebih baik. Tom berhenti karena Annie. Karena FBI akan terus mengejar Tom, dia menyuruh Annie turun dari mobilnya dan menyuruh Annie menelpon 911 untuk memberitahu mereka kalau Tom memaksanya naik mobil sebagai sandera. Tapi Annie melawan dan kabur. Namun Annie bilang dia tidak mau membohongi polisi. Tom kemudian menyuruh Annie pergi menjauh dari kota. John bilang ke Meyer kalau Sam telah tewas saat dia datang dan mengarang cerita. John mau menjebak Tom. Tom mengantar Annie menaiki bis. Annie bilang dia takut tidak bisa melihat Tom lagi. Namun Tom berjanji mereka akan bertemu lagi. Pihak FBI mendapat sidik jari Tom di hotel. Namun dia bersih dari kriminal. Tom adalah mantan marinir, pengabdi, dan ahli peledak. Dia telah pensiun 9 tahun yang lalu. John dan Raymond akan mendatangi Annie. Annie ternyata turun dari bis dan dia sedang berada di tempat kerja. Dia sedang melihat rekaman CCTV pada hari di mana John dan Raymond mencuri uang-uang itu. Dan menurut Annie, video itu dapat dijadikan bukti. Tom menyuruh Annie pergi dari sana. John mendatangi Annie. John merampok sebuah mobil dan mengebut ke tempat Annie. John mencari memori rekaman CCTV. John menyerang Annie yang mau melarikan diri. Annie melawan dan menusuk John dengan gunting. Namun, John terus menghajar Annie. John mau menembak Annie, tapi Raymond mencegahnya. Raymond bilang mungkin Annie tewas karena dia tidak bisa merasakan denyut nadinya. Tom mendatangi tempat itu dan menemukan Annie sedang sekarat. Dia membawa Annie ke rumah sakit.
Setelah dia mengantar Annie, Tom langsung pergi. Tom menelpon Meyer dan minta disambungkan ke John. Tom bilang dia mencoba menyerahkan diri dan dia menyerahkan 3 juta dolar padanya. Tom menanyakan kenapa pacarnya harus terlibat. Meyer tidak mengerti karena dia tidak tahu kalau John menyerang Annie. John pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi dengan Annie. Tom bilang dia akan mendatangi John. Tom menemukan mobil John dan langsung mengejarnya. Tom juga dikejar mobil polisi dan membuatnya agak kesulitan mengejar John. Namun dia berhasil dan menabrak mobil John. Setelah menabraknya, John meninggalkan mereka. Meyer menemukan mobil bekas yang dikendarai Tom dan Meyer melihat Tom sedang berjalan. Tom langsung kabur melihat Meyer. Meyer terus mengejar Tom. Tom dan Meyer bertemu dan saling menyerang. Meyer mengira kalau Tom telah membunuh Sam. Tom bilang John-lah yang membunuh Sam. Tom bilang pacarnya mempunyai bukti untuk melawan John. Makanya John melukainya. Tom bilang dia akan menyelesaikan itu dengan caranya. Rekan John yang bernama Roman juga terlibat. Tom melempar pistol milik Roman ke Meyer dan langsung pergi. Tom bermalam di sebuah hotel dan menelpon rumah sakit yang merawat Annie. Untungnya keadaan Annie baik-baik saja. John sedang di depan rumah sakit yang dimana ada Annie di sana. Dia bilang dia harus memastikan Annie tidak selamat. John menyuruh Raymond membunuh Annie. Raymond tidak mau karena sudah kelewatan. Alhasil, John melakukannya sendiri. Dia mendatangi kamar Annie. Namun ternyata ada Meyer di sana. Meyer mengajak John berbicara. Meyer bertanya kepada John mengapa Tom memburu John. Tapi John pura-pura tidak tahu apa-apa dan menganggap kalau Tom adalah orang gila. Meyer tiba-tiba menanyakan di mana uangnya. Lagi-lagi, John pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menanyakan uang apa. Meyer bilang uang yang membuat rekannya tewas. John bilang uang itu ada di kepala Tom. Itu hanya imajinasinya. Tidak lama Raymond datang, Meyer langsung memberikan pistolnya kepadanya. Saat Raymond sedang tidak bisa tidur, tiba-tiba pintu garasinya terbuka. Saat ketika dia mengecek, ternyata ada Tom di sana dan menyerangnya. Raymond bilang saat itu dia tidak punya pilihan. Tom bilang sekarang Raymond punya pilihan. Tom mau Raymond membuktikan kalau Tom tidak bersalah. Raymond ternyata mempunyai rekaman keamanan dari pergudangan. Raymond mengambil itu dari Annie saat Annie tidak melihatnya. Tom bilang dia butuh itu dan dia harus tahu di mana uang itu. Raymond bilang Annie harus keluar dari rumah sakit karena John akan membunuhnya. Tom mendatangi rumah sakit dan melihat pacarnya terbaring lemah. Annie menyadarkan diri dan sudah bisa berbicara dengan Tom. Tom memindahkan Annie dan mengeluarkannya dari rumah sakit. Meyer menghubungi Tom dan mau bekerja sama agar kasus itu cepat selesai. Tom bilang dia sudah berusaha mencoba dan tidak berhasil. Sekarang dia hanya melakukan satu-satunya cara yang dia ketahui. Meyer berada di pihak Tom. Dia menyuruh Tom memberitahu jika mereka membutuhkan sesuatu. Tom sedang merakit alat peledak. Tom memberitahu kalau apapun yang dia lakukan jika berhasil, Annie harus paham kalau Tom tetap harus dipenjara. Annie ingin ikut dengan Tom, namun Tom tidak mengizinkannya. Tapi Annie memaksa dan akhirnya Tom membiarkan Annie ikut. Tom sedang berada di depan rumah John dan menelponnya.
Tom bilang dia hanya ingin satu kesempatan bisa hidup normal untuk dirinya dan Annie. Tom ingin membersihkan namanya dan pengakuan penuh dari John. Tom menyuruh John untuk berlari dan mulai menghitung sampai 10. Saat itu juga rumahnya John meledak dan terbakar. John menelpon Raymond dan memberitahu kalau Tom telah meledak rumahnya. Raymond bilang dia akan menemui John di kantor lama atau rumah aman, tempat di mana mereka menyembunyikan barang bukti. Annie memberikan barang bukti rekaman John dan Raymond. Gudang itu penuh dengan uang yang dirampok Tom. Raymond mendatangi tempat itu dengan Tom. Tom memberitahu kalau Raymondlah yang memberikan rekaman itu pada Tom. John dan Raymond bertarung. Tom berusaha menghentikan mereka, namun John menembak Raymond. Tom dan John terlibat baku tembak. Tom tertembak dan John melarikan diri. Tom telah memasang alat peledak di bawah kursi mobil John. Penjinak bom datang dan melepas bom yang berada di bawah kursi John. Ternyata itu adalah bom palsu. Namun Meyer telah datang dengan anggota yang lain. Meyer menangkap John dan mengambil uang yang ada padanya. Meyer mendengar rekaman suara bukti kejahatan mereka. Semua rencana penangkapan terhadap John adalah rencana Tom. Tom menyerahkan dirinya. Tom berhasil membersihkan namanya dan menyelesaikan semuanya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you next video. Thank you.